Di sebuah kota metropolitan yang gemerlap dengan gedung-gedung tinggi dan lalu lintas yang tak pernah sepi, seorang pria muda bernama Arga memilih untuk menjalani hidup jauh dari sorotan. Padahal, Arga adalah pewaris tunggal dari salah satu keluarga terkaya di negeri ini. Keluarganya, keluarga Pranoto, dikenal sebagai penguasa bisnis properti dengan jaringan hotel mewah, pusat perbelanjaan, dan apartemen elit yang tersebar di berbagai negara. Namun, Arga memiliki pandangan hidup yang berbeda dari ayahnya, Pak Gunawan Pranoto, yang obsesinya terhadap kekayaan dan status membuat hubungan keluarga mereka renggang. Sejak kecil, Arga merasa hidupnya seperti berada di dalam sangkar emas. Semua keinginannya terpenuhi, tetapi ia selalu merasa ada kekosongan di dalam hatinya. Ia muak dengan kemewahan yang membuat segala sesuatu terasa instan dan tidak tulus. Ia ingin merasakan hidup yang sederhana, ingin merasakan bagaimana perjuangan itu sesungguhnya. Keputusan besar Arga untuk meninggalkan kemewahan keluarganya dimulai ketika ia bertemu dengan seorang wanita bernama Rania. Pertemuan mereka terjadi di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat Arga sering menghabiskan waktu untuk membaca buku sambil menikmati suasana yang jauh dari kemewahan. Rania adalah seorang barista di kafe tersebut. Ia adalah wanita sederhana yang cerdas, mandiri, dan memiliki senyum hangat yang membuat Arga merasa nyaman. Arga langsung jatuh cinta pada kesederhanaan Rania. Ia tahu bahwa Rania bukan tipe orang yang peduli pada status atau kekayaan. Namun, ada satu hal yang menjadi penghalang bagi hubungan mereka. Ibu Rania, Bu Rini. Rini adalah seorang wanita paruh baya yang sangat terobsesi pada harta. Setelah ditinggalkan oleh suaminya yang pergi bersama wanita lain, Rini membesarkan Rania sendirian dengan harapan besar bahwa anaknya bisa menikah dengan pria kaya untuk mengangkat derajat keluarga mereka. Rania, yang terbiasa dengan sikap materialistis ibunya, sering terlibat konflik karena pandangan mereka yang bertolak belakang. Meski begitu, Rania tetap mencintai ibunya dan berusaha untuk menghormati keinginannya, meski dalam hati ia merasa terbebani. Ketika hubungan Arga dan Rania semakin dekat, Arga memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia berpura-pura menjadi pria biasa yang bekerja serabutan sebagai supir ojek online. Ia mengenakan pakaian sederhana, tinggal di kos-kosan kecil, dan menjalani hidup yang jauh dari kemewahan. Ia ingin memastikan bahwa cinta Rania tulus, tanpa dipengaruhi oleh status atau kekayaannya. Tetapi di balik itu, ia juga tahu bahwa ia harus menghadapi Bu Rini, yang pasti tidak akan mudah menerima pria miskin seperti dirinya. Hari ketika Arga diperkenalkan kepada Bu Rini adalah awal dari segala drama yang penuh intrik. Dengan pakaian yang sederhana dan motor tua yang sengaja ia pilih untuk memperkuat citranya, Arga datang ke rumah Rania. Rumah itu adalah rumah kecil yang berada di gang sempit, jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski sederhana, rumah itu terlihat bersih dan terawat, mencerminkan karakter Rania yang rapi dan pekerja keras. Ketika Bu Rini melihat Arga untuk pertama kalinya, kekecewaan langsung terpancar di wajahnya. Ia memandang Arga dari atas ke bawah dengan tatapan penuh kritik, seolah-olah sedang menilai barang murah yang tidak layak dipajang di etalase. Namun, Arga tetap tenang dan menunjukkan sikap sopan, meskipun ia tahu bahwa Bu Rini tidak menyukainya. "Kamu kerja apa, Mas Arga?" tanya Bu Rini dengan nada yang terdengar sinis. "Saya kerja serabutan, Bu. Kadang jadi ojek online, kadang bantu-bantu di bengkel teman," jawab Arga dengan tenang. Bu Rini mendengus pelan, lalu berkata, "Rania, apa kamu yakin dengan pilihanmu ini? Hidup itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Kamu butuh pasangan yang bisa menjamin masa depanmu, bukan orang yang hanya membawa kamu ke arah yang tidak jelas." Rania merasa tersinggung, tetapi sebelum ia sempat membela Arga, pria itu tersenyum dan berkata, "Bu, saya mungkin belum punya banyak sekarang, tapi saya punya niat dan usaha. Saya ingin membahagiakan Rania dengan cara saya sendiri, dan saya percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari uang." Jawaban Arga membuat Bu Rini semakin jengkel. Baginya, kata-kata itu hanyalah alasan klise dari orang miskin yang tidak mampu menawarkan apa-apa. Namun, karena tidak ingin membuat suasana menjadi lebih buruk, ia memutuskan untuk menahan diri. Meski begitu, di dalam hatinya, ia sudah merencanakan berbagai cara untuk memisahkan Arga dari Rania. Hari-hari berikutnya menjadi ujian besar bagi Arga.
Bu Rini sering memberikan sindiran tajam dan komentar merendahkan setiap kali Arga datang berkunjung. Ia juga mulai meminta Rania untuk mempertimbangkan pria lain yang lebih layak. Seperti anak dari teman lamanya yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Tetapi Rania tetap teguh pada pendiriannya. Ia mencintai Arga apa adanya dan tidak peduli dengan statusnya. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika Bu Rini memutuskan untuk menyewa seorang detektif pribadi untuk menyelidiki latar belakang Arga. Ia tidak percaya bahwa seorang pria biasa seperti Arga bisa terlihat begitu tenang dan percaya diri. Ketika hasil penyelidikan itu akhirnya sampai di tangan Bu Rini, ia terkejut bukan main. Ia menemukan fakta bahwa Arga sebenarnya adalah anak dari keluarga Pranoto, salah satu keluarga terkaya di negeri ini. Alih-alih merasa lega karena menantunya ternyata seorang konglomerat, Bu Rini merasa marah dan terluka. Ia merasa telah dipermainkan oleh Arga, yang dengan sengaja menyembunyikan identitasnya. Namun, alih-alih langsung mengungkapkan temuan itu kepada Rania, Bu Rini memutuskan untuk menyimpan informasi tersebut dan memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Bu Rini mulai memperlakukan Arga dengan sikap yang jauh berbeda. Ia menjadi sangat ramah dan bahkan mulai memberikan pujian-pujian yang terdengar aneh di telinga Rania. Rania merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi ia tidak bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Arga menyadari perubahan sikap Bu Rini, tetapi ia tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bu Rini, dengan kepiawaiannya dalam bermain intrik, mulai menyusun rencana untuk memanfaatkan kekayaan Arga. Ia mulai memberikan tekanan secara halus, seperti menyebutkan kebutuhan-kebutuhan keluarga yang sebenarnya tidak terlalu penting. Arga, yang ingin menjaga kedamaian, diam-diam membantu memenuhi permintaan Bu Rini dengan uangnya sendiri. Ia berpikir bahwa dengan cara ini, Bu Rini akan berhenti mengganggunya dan membiarkan ia hidup bahagia bersama Rania. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus. Rania mulai curiga ketika melihat ibunya yang tiba-tiba sering menerima barang-barang mahal, seperti perhiasan dan peralatan rumah tangga mewah. Ketika Rania bertanya dari mana semua itu berasal, Bu Rini selalu memberikan jawaban yang mengambang. Tetapi semakin lama, semakin banyak hal yang tidak masuk akal, hingga akhirnya Rania memutuskan untuk menghadapi Arga secara langsung. "Mas Arga, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa ibu tiba-tiba berubah sikap? Dan dari mana semua barang-barang mahal itu berasal?" Tanyanya dengan nada penuh kebingungan dan kekecewaan. Arga terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi ia juga tahu bahwa kejujurannya mungkin akan mengubah segalanya. Arga menatap Rania dengan mata yang dipenuhi kegelisahan. Ia tahu pertanyaan itu datang dari hati yang tulus, hati yang telah memberinya kebahagiaan sejati. Namun ia juga tahu bahwa jawaban yang salah bisa menghancurkan segalanya. "Ran, aku juga bingung dengan perubahan ibu. Tapi aku janji, aku nggak tahu apa-apa soal barang-barang mahal itu," jawab Arga dengan nada setenang mungkin. Ia menatap mata Rania, berharap wanita itu bisa membaca kejujurannya, meskipun itu setengah dari kebenaran. Rania memandang Arga dengan tatapan penuh pertimbangan. Ia ingin mempercayai Arga, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ia mengangguk pelan, meski rasa curiga masih bercokol di benaknya. Namun, konflik batin Arga semakin besar. Di satu sisi, ia ingin jujur kepada Rania, memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia mengungkapkan semuanya sekarang, tidak hanya Rania yang akan kecewa, tetapi juga Bu Rini akan memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Baginya, menjaga rahasia adalah cara terbaik untuk melindungi hubungan mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Sementara itu, Bu Rini mulai memainkan perannya dengan lebih halus. Ia tahu bahwa Arga sedang mencoba menjaga rahasianya, dan ia menggunakan itu sebagai alat untuk mengontrol situasi. Ia mulai membuat permintaan-permintaan kecil kepada Arga dengan nada yang tampak santai, tetapi memiliki tekanan yang jelas. "Mas Arga, motor kamu itu sudah terlalu tua. Kalau tiba-tiba mogok di jalan, gimana coba? Kasihankan Rania kalau kamu nggak bisa jemput dia. Mungkin lebih baik kamu ganti motor baru. Tapi ya, motor yang bagus, jangan yang murah. Biar lebih nyaman juga. Kan?" ujar Bu Rini dengan senyum penuh arti. Arga menelan ludah.
Ia tahu bahwa permintaan itu hanyalah awal dari tuntutan yang lebih besar. Tapi untuk menjaga perdamaian, ia mengangguk dan berkata, "Baik, Bu. Nanti saya usahakan." Namun, Arga tidak benar-benar membeli motor baru. Sebagai gantinya, ia membawa motornya ke bengkel dan meminta mekanik untuk memperbaikinya agar tampak seperti baru. Ia ingin menunjukkan bahwa ia berusaha memenuhi harapan Burini tanpa melanggar prinsip hidupnya yang sederhana. Tapi Burini tidak berhenti di situ. Ia mulai membuat permintaan yang lebih besar, seperti meminta bantuan keuangan untuk memperbaiki rumah atau membeli perabotan baru. Setiap kali Arga mencoba menolak secara halus, Burini akan menyelipkan ancaman samar-samar, seolah-olah ia tahu sesuatu yang bisa merusak hubungan Arga dengan Rania. "Mas Arga, kamu kan mau yang terbaik untuk Rania, kan? Kalau aku sampai cerita ke Rania soal sesuatu yang mungkin dia nggak suka dengar, gimana? Aku nggak mau sih hubungan kalian jadi terganggu. Tapi ya, kamu tahu maksudku, kan?" Katanya dengan nada yang terdengar manis, tetapi penuh dengan ancaman tersembunyi. Arga merasa terjebak. Ia mulai merasa bahwa hidupnya yang penuh kedamaian berubah menjadi permainan yang melelahkan. Setiap malam, ia merenung sendirian di kos-kosannya yang kecil, memikirkan bagaimana caranya keluar dari situasi ini tanpa menghancurkan hubungan dengan Rania. Di sisi lain, Rania mulai merasa ada jarak di antara dirinya dan Arga. Arga, yang biasanya ceria dan terbuka, kini sering tampak murung dan cemas. Rania mencoba membicarakan hal itu, tetapi Arga selalu menghindar dengan alasan pekerjaan atau kelelahan. "Kamu kenapa, Mas? Ada yang kamu sembunyikan dari aku?" tanya Rania suatu malam ketika mereka sedang duduk berdua di taman kecil di dekat rumahnya. Arga tersenyum tipis, mencoba menenangkan kekhawatiran Rania. "Nggak ada apa-apa, Ran. Aku cuma lagi banyak pikiran soal pekerjaan. Tapi semuanya baik-baik saja, kok." Namun, Rania tidak sepenuhnya yakin. Ia tahu bahwa Arga sedang memendam sesuatu, tetapi ia tidak ingin memaksa Arga untuk bercerita. Ia hanya berharap bahwa Arga akan membuka dirinya pada waktunya. Konflik batin Arga semakin memuncak ketika ia mendengar kabar dari ayahnya, Pak Gunawan. Ayahnya mengirim pesan singkat, memintanya untuk kembali ke keluarga dan menjalankan bisnis. "Arga, aku tahu kamu punya alasan untuk hidup seperti itu, tapi keluarga ini membutuhkanmu. Jangan terlalu lama bermain-main dengan kehidupanmu yang pura-pura itu. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap, dan aku harap kamu siap menghadapi konsekuensinya." Demikian isi pesan tersebut. Arga merasa tertekan. Di satu sisi, ia tahu bahwa waktunya semakin sedikit untuk menyembunyikan jati dirinya. Di sisi lain, ia merasa bahwa ia belum siap untuk menghadapi Rania dan Burini dengan kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Situasi semakin rumit ketika Burini mulai mendesak Arga untuk membicarakan pernikahan. Ia mengatur pertemuan keluarga besar untuk membahas rencana tersebut, berharap bisa menunjukkan bahwa keluarga Rania juga layak, meski sederhana. Tetapi di balik itu, ia memiliki rencana lain, menggunakan pernikahan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari keluarga Arga, yang ia pikir pasti akan terungkap pada akhirnya. Di tengah semua tekanan ini, Arga mulai mempertimbangkan untuk benar-benar meninggalkan identitasnya sebagai pewaris keluarga konglomerat. Ia mulai berpikir untuk memutuskan hubungan dengan keluarganya secara permanen dan hidup sepenuhnya sebagai orang biasa. Tetapi ia juga tahu bahwa keputusan itu bukan tanpa risiko. Jika ia benar-benar meninggalkan keluarganya, ia akan kehilangan semua dukungan finansial dan kemungkinan besar akan menghadapi kehidupan yang jauh lebih sulit. Rania, yang masih bingung dengan perubahan sikap Arga, mulai mencari jawaban sendiri. Ia mulai mengamati perilaku ibunya, yang semakin aneh dan tampak terlalu ramah kepada Arga. Ia juga mulai memperhatikan bahwa Arga sering menerima telepon yang ia hindari untuk dijawab di depan Rania. Konflik batin Arga mencapai puncaknya ketika Burini secara terang-terangan menyebut bahwa ia tahu siapa Arga sebenarnya. "Mas Arga, aku tahu kamu bukan orang biasa. Jangan pikir aku bodoh. Kalau kamu pikir kamu bisa terus pura-pura, kamu salah besar," ujar Burini dengan nada penuh kemenangan. Arga terdiam, menatap Burini dengan tatapan tajam. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah besar. Tetapi langkah apa? Mengungkapkan segalanya,
atau tetap bertahan dalam kebohongan demi melindungi cintanya kepada Rania. Konflik ini terus bergulir, dengan Arga yang berjuang untuk tetap mempertahankan kebohongannya sementara Burini semakin agresif dalam memanfaatkan situasi. Di tengah semua ini, Rania mulai mendekati kebenaran yang akan mengubah segalanya, tanpa ia sadari bahwa hidupnya sedang berada di persimpangan besar antara cinta sejati dan kenyataan pahit yang sulit diterima. Arga merasa dadanya semakin sesak dengan tekanan yang datang dari berbagai arah. Di satu sisi, ia berusaha mempertahankan rahasia identitasnya agar hubungan dengan Rania tetap berjalan tanpa embel-embel status atau kekayaan. Di sisi lain, Burini terus mendesaknya dengan tuntutan-tuntutan yang semakin tidak masuk akal, menggunakan ancaman bahwa ia bisa membongkar segalanya kapan saja. Malam itu, Arga duduk sendirian di kos-kosannya yang sederhana. Di meja kecil di depannya, tergeletak secarik kertas dari bank berisi laporan pengeluaran bulanannya. Ia memperhatikan angka-angka itu dengan tatapan kosong. Meskipun keluarganya tidak akan pernah mempertanyakan kemana uangnya mengalir, ia merasa berat karena selama ini ia menggunakan kekayaan keluarganya untuk memenuhi tuntutan Burini tanpa sepengetahuan Rania. Seberapa lama aku bisa bertahan seperti ini? Gumam Arga pelan sambil menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang kepada Rania. Wanita itu selalu menjadi alasan Arga bertahan dalam kebohongan ini. Ia tahu bahwa Rania mencintainya karena dirinya, bukan karena apa yang ia miliki. Tetapi, sampai kapan ia bisa menutupi kebenaran tanpa menghancurkan hati wanita yang ia cintai? Beberapa hari kemudian, Burini kembali melancarkan taktik baru. Ia mengundang Arga untuk makan malam di rumah, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Namun, makan malam itu ternyata hanya alasan untuk melancarkan tuntutan yang lebih besar. Mas Arga, aku ada rencana buat renovasi dapur ini. Kamu lihat kan, dapurnya sudah usang. Kalau mau masak saja kadang gasnya suka bocor, kata Burini sambil menatap Arga dengan senyuman yang tidak tulus. Rania, yang ikut duduk di meja makan, langsung memotong pembicaraan itu. Bu, dapur kita masih baik-baik saja. Nggak perlu renovasi besar-besaran. Tapi kamu kan nggak tahu. Nah, ibu yang tiap hari di dapur. Kamu kerja di luar, mana sempat lihat kalau ada masalah? Balas Burini dengan nada membela diri. Arga menatap Rania, berusaha membaca reaksinya. Ia tahu bahwa Rania mulai merasa aneh dengan permintaan-permintaan ibunya. Tetapi ia juga tahu bahwa Rania tidak ingin mempermalukan ibunya di depan Arga. Kalau memang butuh renovasi, Bu, saya akan bantu semampu saya, kata Arga akhirnya. Meski hatinya berat, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga ketenangan sementara waktu. Namun, sikap pasrah Arga justru membuat Rania semakin curiga. Setelah makan malam, ketika mereka berdua sedang berbicara di halaman rumah, Rania akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Mas, aku nggak ngerti kenapa kamu selalu mengiyakan apapun yang ibu minta. Aku tahu ibu itu kadang berlebihan, tapi kamu selalu kelihatan seperti menahan sesuatu. Ada apa, Mas? Tolong jujur sama aku, kata Rania dengan nada serius. Arga terdiam. Ia merasakan tekad Rania yang begitu kuat dalam pertanyaannya. Ia ingin sekali jujur, tetapi ia tahu bahwa jika ia mengungkapkan segalanya, segalanya mungkin akan runtuh. Ran, aku cuma nggak mau membuat ibu merasa tersinggung. Aku tahu beliau keras kepala, tapi aku nggak mau masalah kecil ini jadi alasan buat kita ribut. Aku janji, semua ini nggak akan memengaruhi hubungan kita, jawab Arga sambil menggenggam tangan Rania. Rania menatap Arga dalam-dalam, mencoba menemukan kejujuran dalam kata-katanya. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Tetapi masalah semakin rumit ketika Burini mulai melibatkan pihak luar dalam rencananya. Ia mengundang seorang teman lamanya, Pak Herman, yang kebetulan memiliki koneksi dengan salah satu perusahaan keluarga Pranoto. Burini, yang sudah mengetahui identitas asli Arga, mencoba menyusun strategi untuk menjebatnya di depan orang-orang ini. Ketika makan malam bersama Pak Herman dan istrinya berlangsung, percakapan tiba-tiba beralih ke topik bisnis properti. Pak Herman, yang sudah diberi kode oleh Burini, mulai mengungkit-ungkit nama besar keluarga Pranoto. Ngomong-ngomong, Mas Arga, kamu tahu nggak soal proyek besar keluarga Pranoto di Jakarta Selatan? Katanya bakal ada pusat perbelanjaan terbesar di sana.
Ujar Pak Herman sambil menatap Arga dengan senyuman penuh arti. Arga hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia segera menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum tipis. Wah, saya kurang tahu, Pak. Saya jarang ikutin berita bisnis besar seperti itu. Jawabnya dengan santai. Bu Rini, yang mengamati dari samping, hanya tersenyum kecil sambil menikmati ekspresi canggung Arga. Ia tahu bahwa pria itu sedang berusaha keras untuk mempertahankan kedotnya, dan hal itu justru memberinya kendali lebih besar. Setelah makan malam itu, Arga merasa kelelahan luar biasa. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang rapuh, di mana satu langkah salah saja bisa membuat semuanya berantakan. Ia kembali ke kosannya dengan pikiran yang berat, mencoba mencari cara untuk menghadapi situasi yang semakin rumit. Sementara itu, Rania mulai diam-diam menyelidiki apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan baik oleh ibunya maupun oleh Arga. Ketika ia menemukan bahwa ibunya telah menyewa detektif untuk menyelidiki Arga, ia merasa marah dan terluka. Bu, apa maksud ibu menyelidiki Mas Arga? Apa ibu nggak percaya sama pilihan aku? Tanya Rania dengan nada tegas. Bu Rini, yang tidak menyangka bahwa Rania akan mengetahui hal itu, mencoba membela diri. Nah, ibu cuma ingin memastikan bahwa dia adalah orang yang tepat untuk kamu. Kamu nggak tahu apa-apa soal hidup, dan ibu cuma ingin kamu bahagia. Namun, Rania tidak bisa menerima alasan itu. Ia merasa bahwa ibunya telah melampaui batas, tetapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Ketegangan antara Arga, Rania, dan Bu Rini terus meningkat. Arga semakin tertekan oleh kebohongannya sendiri, Rania semakin curiga, dan Bu Rini semakin berani dalam memanfaatkan situasi. Hingga akhirnya, rahasia besar yang Arga sembunyikan mulai retak, perlahan-lahan mendekati momen di mana semuanya akan terungkap, momen yang tidak bisa dihindari lagi. Hari-hari berlalu dengan semakin berat bagi Arga. Ketegangan yang terus membesar dalam dirinya mulai membuatnya merasa sesat. Setiap kali Bu Rini datang dengan tuntutan baru, Arga semakin merasa tidak sanggup untuk memenuhi keinginannya. Ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, ia akan kehilangan dirinya sendiri, dan mungkin juga cintanya kepada Rania. Puncaknya terjadi ketika Bu Rini datang ke kos Arga tanpa pemberitahuan. Kedatangannya bukan untuk sekadar berkunjung, melainkan untuk menyampaikan tuntutan baru yang lebih besar. Mas Arga, aku mau minta tolong lagi. Kali ini, bukan buat aku, tapi buat Rania. Kamu tahu kan, dia kerja keras setiap hari, naik ojek ke kantor. Aku kepikiran, kenapa nggak kamu beliin mobil kecil buat dia? Kasihan kan, kalau terus naik ojek hujan-hujanan. Bu Rini tersenyum lebar, seolah-olah permintaan itu adalah hal kecil yang wajar. Arga menatap Bu Rini dengan mata yang mulai memancarkan kelelahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung mengiyakan atau memberi jawaban netral. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab. Maaf, Bu. Saya nggak bisa memenuhi permintaan itu, kata Arga dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar. Bu Rini langsung terkejut. Senyum di wajahnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi tak percaya. Apa? Maksud kamu nggak bisa? Kamu ini calon suami Rania, Mas. Kalau kamu nggak bisa bahagiain dia, buat apa kamu jadi bagian dari keluarga kami? Katanya dengan nada sinis. Arga mencoba tetap tenang. Ia tahu bahwa menolak Bu Rini berarti memulai konflik yang mungkin akan membuat hubungan dengan Rania semakin sulit. Namun, ia tidak bisa terus hidup di bawah tekanan seperti ini. Saya mencintai Rania, Bu, bukan karena apa yang dia punya atau apa yang saya bisa berikan dalam bentuk materi. Saya ingin hubungan kami didasarkan pada cinta dan kepercayaan, bukan pada permintaan yang terus-menerus seperti ini. Jawab Arga. Bu Rini menatap Arga tajam. Dalam hatinya, ia merasa kecewa dan marah. Ia tidak menyangka bahwa Arga yang selama ini menurut akhirnya mulai menunjukkan perlawanan. Jadi kamu nggak serius sama Rania, begitu? Kamu cuma mau hidup seenaknya tanpa peduli dengan kebutuhan dia. Serang Bu Rini, nada suaranya semakin tinggi. Bukan begitu, Bu. Saya serius sama Rania. Tapi saya juga punya prinsip. Kalau ibu terus meminta saya untuk memenuhi keinginan-keinginan seperti ini, saya takut hubungan kami akan rusak. Jawab Arga, masih dengan nada tenang. Bu Rini merasa harga dirinya terinjak.
Ia merasa bahwa Arga sudah tidak menghormatinya sebagai calon mertua. Dengan nada penuh emosi, ia akhirnya berkata, "Kalau begitu, saya nggak setuju kamu sama Rania. Saya nggak mau anak saya hidup susah dengan laki-laki yang bahkan nggak bisa berusaha lebih keras untuk membahagiakan keluarganya." Perkataan Bu Rini seperti pedang yang menusuk dada Arga. Namun, ia tetap menahan diri. Ia tahu bahwa membalas dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. "Saya menghormati keputusan ibu, tapi saya tetap mencintai Rania. Kalau memang hubungan kami tidak direstui, saya akan bicara dengan Rania sendiri," kata Arga dengan tegas. Setelah itu, Bu Rini pergi meninggalkan kos Arga dengan wajah yang dipenuhi amarah. Ia langsung kembali ke rumah dan memanggil Rania untuk berbicara. "Rania, kamu harus putus sama Arga. Dia nggak layak buat kamu. Dia nggak bisa memenuhi kebutuhanmu, bahkan kebutuhan kecil yang ibu minta untuk dia berikan," kata Bu Rini dengan nada penuh tuntutan. Rania terkejut mendengar pernyataan itu. Ia tidak menyangka ibunya akan berkata seperti itu. Dengan nada pelan tetapi tegas, ia menjawab, "Bu, saya nggak memilih Arga karena dia kaya atau miskin. Saya memilih dia karena saya mencintainya. Kalau ibu menentang kami hanya karena alasan materi, itu berarti ibu nggak pernah mengerti apa yang saya butuhkan. Rania, kamu jangan keras kepala. Ibu tahu apa yang terbaik buat kamu. Kalau kamu tetap bersama dia, kamu hanya akan hidup susah," balas Bu Rini dengan penuh emosi. Namun, Rania tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau menyerah hanya karena desakan ibunya. Ia yakin bahwa cinta sejatinya kepada Arga lebih penting daripada kekayaan atau status. Di sisi lain, Arga mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ia tahu bahwa Bu Rini akan berusaha sekuat tenaga untuk memisahkannya dari Rania. Tetapi ia juga tahu bahwa Rania adalah sosok yang kuat dan tidak mudah menyerah. Malam itu, Arga mengundang Rania untuk berbicara di taman kecil tempat mereka sering bertemu. Dengan suara yang penuh kegelisahan, ia mulai membuka diri. "Ran, aku tahu hubungan kita sedang diuji. Aku juga tahu ibu nggak suka sama aku. Kalau kamu merasa bahwa hubungan ini terlalu sulit, aku nggak akan menyalahkanmu kalau kamu memilih untuk pergi," kata Arga dengan nada berat. Rania menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Arga erat, lalu berkata, "Mas, aku nggak pernah mencintai kamu karena apa yang kamu punya. Aku mencintai kamu karena kamu adalah kamu. Kalau aku harus memilih antara kamu dan restu ibu, aku akan memilih kamu. Tapi aku juga nggak mau kehilangan ibu. Kita harus mencari cara untuk melewati ini bersama." Kata-kata Rania membuat Arga merasa terharu, tetapi juga semakin tertekan. Ia tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk tetap bertahan, meskipun itu berarti menghadapi Bu Rini dengan segala konsekuensinya. Namun, Arga juga tahu bahwa waktu semakin mendesaknya. Rahasia besar tentang identitasnya sebagai pewaris keluarga konglomerat semakin sulit untuk disembunyikan. Dan jika rahasia itu terungkap di saat yang salah, ia takut itu akan menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan segalanya. Arga tahu bahwa perjuangannya untuk mempertahankan hubungan dengan Rania akan semakin sulit setelah Bu Rini dengan tegas menolak dirinya. Meski begitu, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Cinta yang ia rasakan untuk Rania terlalu besar untuk dikalahkan oleh tekanan atau penolakan apapun. Setelah malam panjang yang penuh pergolakan batin, Arga memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia ingin menunjukkan kepada Rania bahwa ia benar-benar serius dan tulus mencintainya, terlepas dari status sosial atau restu yang sulit ia dapatkan dari Bu Rini. Pagi-pagi sekali, Arga mendatangi rumah Rania tanpa pemberitahuan. Ia membawa setangkai bunga mawar putih yang dibelinya dengan sisa uang gaji yang ia sisihkan. Ia tahu bahwa tindakannya kali ini mungkin akan memperkeruh hubungan dengan Bu Rini. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus berusaha menunjukkan keberanian dan kesungguhannya. Rania keluar dari pintu rumahnya dengan wajah terkejut. "Mas, kok pagi-pagi sudah kesini? Ada apa?" tanyanya dengan suara lembut. Arga menyerahkan bunga itu kepada Rania. "Ran, aku tahu ini mungkin bukan saat yang tepat, tapi aku ingin bicara sama kamu, dan kalau boleh, juga sama ibu. Aku mau tunjukkan bahwa aku serius dengan hubungan kita." Rania terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Arga sedang berjuang untuk membuktikan dirinya.
Ia membawanya masuk ke rumah dan memanggil Burini yang sedang berada di dapur. Burini keluar dengan ekspresi tidak senang begitu melihat Arga. "Kamu kesini lagi? Apa lagi yang mau kamu bicarakan?" tanyanya dengan nada dingin. Arga menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Bu, saya tahu ibu tidak suka sama saya. Tapi saya ingin ibu tahu bahwa saya benar-benar mencintai Rania. Saya tidak punya banyak harta atau kemewahan untuk ditawarkan, tapi saya punya niat dan usaha untuk membuatnya bahagia. Kalau ibu masih menolak saya tetap akan berusaha membuktikan bahwa saya layak untuk Rania." Burini tersenyum sinis dan melipat tangannya. "Kamu pikir cuma dengan kata-kata manis itu kamu bisa bikin aku percaya? Aku nggak peduli seberapa keras kamu berusaha. Kalau kamu nggak bisa memberi kehidupan yang layak untuk anakku, aku nggak akan pernah merestui hubungan kalian." Rania, yang mendengar kata-kata ibunya, langsung angkat bicara. "Bu, kenapa ibu nggak pernah lihat usaha Mas Arga? Dia mungkin nggak kaya, tapi dia tulus dan selalu berusaha. Apa itu nggak cukup?" "Rania, kamu terlalu naif. Pernikahan itu bukan cuma soal cinta. Kalau kalian nanti nggak punya uang untuk bayar listrik atau beli makan, cinta nggak akan menyelamatkan kalian," balas Burini dengan nada tajam. Namun, meski ditolak dengan keras, Arga tetap teguh. Ia menatap Burini dengan mata yang penuh tekad. "Kalau itu kekhawatiran ibu, saya akan bekerja lebih keras lagi. Saya mungkin bukan orang kaya, tapi saya tidak akan pernah membiarkan Rania hidup dalam kekurangan." Setelah percakapan yang penuh ketegangan itu, Arga memutuskan untuk menunjukkan bukti nyata dari kesungguhannya. Ia bekerja lebih keras di tempat kerjanya, bahkan mengambil pekerjaan tambahan sebagai pengantar barang di malam hari. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh, karena ia tahu semua itu demi masa depannya bersama Rania. Rania, di sisi lain, semakin terharu melihat perjuangan Arga. Ia mulai yakin bahwa tidak ada pria lain yang bisa mencintainya sekuat Arga mencintainya. Namun, situasi semakin sulit ketika Burini mulai mendesak Rania untuk memutuskan hubungan dengan Arga dan bahkan memperkenalkan seorang pria lain yang lebih layak menurutnya. Pria itu, Bagas, adalah anak salah satu rekan bisnis Burini. Bagas memiliki semua yang diinginkan Burini untuk menantu: kekayaan, status sosial, dan kemampuan untuk memberikan kehidupan mewah bagi Rania. Namun, Rania sama sekali tidak tertarik pada Bagas. Baginya, cinta tidak bisa diukur dengan materi. Suatu hari, ketika Rania dengan tegas menolak Bagas di depan ibunya, Burini kehilangan kesabaran. "Rania, kamu ini keras kepala sekali. Bagas itu sempurna untukmu. Kalau kamu tetap memilih Arga, kamu akan menyesal seumur hidup." Rania menjawab dengan suara gemetar tetapi tegas. "Bu, kalau harus hidup dengan seseorang yang tidak saya cintai, itu sama saja menghancurkan hidup saya. Saya akan tetap memilih Mas Arga, apapun risikonya." Mendengar itu, Burini akhirnya mengeluarkan ultimatum. "Kalau kamu tetap menikah dengan Arga, jangan harap ibu akan menghadiri pernikahan kalian." Kata-kata itu menghantam Rania seperti petir di siang bolong. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya akan sekeras itu. Namun, ia tahu bahwa cintanya kepada Arga terlalu besar untuk dikalahkan oleh ancaman seperti itu. Arga, yang mengetahui ultimatum itu, merasa sangat terpukul. Ia tahu betapa pentingnya keluarga bagi Rania, dan ia tidak ingin menjadi alasan hubungan Rania dengan ibunya hancur. Namun, setelah berbicara panjang dengan Rania, ia menyadari bahwa mereka harus tetap maju, meskipun jalannya penuh rintangan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, Arga dan Rania memutuskan untuk menikah dengan sederhana. Mereka menggelar acara kecil di sebuah aula komunitas yang didekorasi dengan tangan mereka sendiri, dibantu oleh teman-teman dekat mereka. Meskipun pernikahan itu jauh dari mewah, suasananya penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arga tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Ia masih harus menghadapi kenyataan bahwa identitasnya yang sebenarnya sebagai pewaris keluarga konglomerat bisa terungkap kapan saja, dan itu bisa mengubah segalanya. Setelah pernikahan sederhana itu, Arga dan Rania memulai kehidupan baru mereka di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumah itu hanya terdiri dari 2 kamar, ruang tamu yang menyatu dengan dapur, dan kamar mandi kecil di bagian belakang. Meskipun sederhana,
Arga dan Rania merasa bahagia karena mereka bisa menjalani hidup bersama, tanpa ada yang mengatur atau menuntut mereka lagi. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya tenang karena bayang-bayang Bu Rini yang masih menolak hubungan mereka. Bu Rini, yang sebelumnya sudah murka karena keputusan Rania menikah dengan Arga, semakin marah saat ia mendengar kabar tentang kondisi kehidupan mereka yang serba sederhana. Ia menganggap itu sebagai bukti bahwa pilihannya selama ini benar, bahwa Arga memang tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk Rania. Kemarahannya memuncak saat ia datang ke rumah kontrakan Rania untuk melihat sendiri bagaimana keadaan mereka. "Rania, ini tempat apa ini? Kamu tinggal di sini?" seru Bu Rini dengan nada penuh kekecewaan saat pertama kali melangkah masuk ke rumah kontrakan mereka. Matanya menelusuri setiap sudut rumah itu, dari tembok yang mulai mengelupas hingga perabotan sederhana yang terlihat jauh dari kemewahan. Rania mencoba menjawab dengan tenang. "Ibu, ini rumah kami. Memang sederhana, tapi kami bahagia di sini." "Bahagia? Kamu menyebut ini bahagia?" Bu Rini menunjuk ke arah dapur kecil yang hanya memiliki kompor gas satu tungku dan sebuah meja kayu tua. "Lihat, Rania, kamu itu anak saya. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini." "Ibu," sela Rania dengan suara lembut namun tegas, "saya memilih hidup seperti ini karena saya memilih Mas Arga. Kami sedang memulai semuanya dari nol. Kami tidak butuh kemewahan untuk bahagia." Namun, Bu Rini tidak mau mendengar penjelasan itu. Ia berbalik menghadap Arga yang saat itu baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai pengantar barang. Arga, yang masih mengenakan jaket kerja dan helm di tangannya, hanya menunduk menghormati Bu Rini, meskipun ia bisa merasakan kemarahan yang menyala dari tatapan matanya. "Mas Arga, kamu ini laki-laki macam apa? Kamu bilang mau membahagiakan Rania, tapi malah membawanya hidup seperti ini. Apa kamu nggak punya rasa malu?" serang Bu Rini tanpa basa-basi. Arga tetap berusaha tenang meskipun hatinya tersayat oleh kata-kata itu. "Maaf, Bu. Saya memang belum bisa memberikan yang terbaik untuk Rania sekarang. Tapi saya berjanji, saya akan terus berusaha." "Usaha? Sampai kapan?" "Sampai Rania menderita lebih lama lagi," bentak Bu Rini. "Saya sudah bilang dari awal, Rania tidak pantas hidup seperti ini. Kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu harus bisa memberikan lebih." "Ibu, cukup," potong Rania dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. "Saya sudah memilih jalan ini, dan saya bahagia dengan pilihan saya. Kalau ibu terus seperti ini, saya takut hubungan kita akan semakin jauh." Bu Rini terdiam sesaat, tetapi bukan karena ia merasa tersentuh oleh kata-kata Rania. Sebaliknya, ia merasa tersinggung karena Rania lebih memilih membela Arga daripada dirinya. Dengan suara dingin, ia berkata, "Baik. Kalau itu pilihanmu, jangan harap ibu akan peduli lagi sama kamu. Jangan pernah minta tolong sama ibu kalau kamu kesulitan. Lihat saja nanti, Rania, cinta itu nggak akan cukup untuk membuatmu bertahan." Setelah mengatakan itu, Bu Rini pergi meninggalkan rumah kontrakan mereka dengan langkah cepat, tanpa menoleh ke belakang. Rania menatap kepergiannya dengan mata berkaca-kaca, sementara Arga mendekat untuk memeluknya. "Maaf, Ran. Aku nggak bisa memberikan yang lebih baik untukmu sekarang," bisik Arga, suaranya penuh penyesalan. Rania menggenggam tangan Arga erat. "Mas, aku nggak pernah menyesal menikah denganmu. Apapun yang ibu katakan, aku tetap percaya sama kamu." Hari-hari berikutnya, kehidupan mereka berjalan dengan segala kesederhanaannya. Arga terus bekerja keras, bahkan mengambil pekerjaan tambahan sebagai buruh bangunan pada akhir pekan untuk menambah penghasilan. Sementara itu, Rania mulai membuka usaha kecil menjual kue secara online. Meskipun penghasilannya tidak seberapa, ia merasa senang karena bisa membantu meringankan beban Arga. Namun, Bu Rini tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan cerita kepada keluarga besar bahwa Rania telah membuat keputusan bodoh dengan menikahi seorang pria miskin yang tidak bisa memberikannya kehidupan layak. Keluarga besar Rania, yang sebagian besar juga mementingkan status sosial, mulai memandang rendah Arga dan menyalahkan Rania karena tidak mendengarkan nasihat ibunya. Dalam suatu acara keluarga, Bu Rini dengan sengaja mengundang Arga dan Rania, hanya untuk mempermalukan mereka di depan semua orang. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyindir kehidupan sederhana mereka,
sambil memuji kehidupan Bagas, pria yang pernah ia coba jodohkan dengan Rania. "Rania, lihat Bagas. Dia baru saja membeli rumah baru di kawasan elit. Kalau dulu kamu mendengarkan ibu, mungkin kamu juga sudah tinggal di sana," katanya dengan senyum penuh arti. Rania menahan amarahnya, sementara Arga hanya tersenyum kecil, mencoba untuk tidak terpancing. Ia tahu bahwa menjawab sindiran itu hanya akan memperburuk keadaan. Namun, di dalam hatinya, ia bertekad bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa ia mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Rania, tanpa harus mengorbankan harga dirinya. Di tengah tekanan itu, Arga dan Rania tetap saling mendukung. Mereka sadar bahwa cinta mereka sedang diuji, tetapi mereka percaya bahwa selama mereka bersama, tidak ada rintangan yang tidak bisa mereka hadapi. Namun, tanpa mereka sadari, rahasia besar tentang jati diri Arga sebagai pewaris keluarga konglomerat perlahan-lahan mulai mendekati titik di mana kebenaran akan terungkap, dan kehidupan mereka akan berubah selamanya. ChatGPT bilang, ChatGPT, hari-hari bagi Arga dan Rania semakin berat. Selain tekanan dari Bu Rini, keluarga besar Rania juga ikut campur, menyudutkan mereka dengan berbagai komentar yang merendahkan. Setiap kali mereka datang ke acara keluarga, Arga selalu menjadi sasaran pandangan sinis dan ejekan terselubung. Bahkan, tak jarang ada yang terang-terangan menanyakan bagaimana mungkin Rania mau hidup dengan seorang pria miskin yang tidak punya masa depan. "Rania, kamu itu cantik, pintar, dan terlahir di keluarga baik-baik. Tapi kok kamu malah milih hidup susah begini? Apa kamu nggak nyesal?" Salah satu sepupu Rania berkata di suatu acara keluarga, sementara yang lain tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Arga hanya diam, menahan diri dari kemarahan. Rania, meskipun berusaha menjawab dengan sopan, merasa terluka setiap kali hal seperti itu terjadi. Ia tahu bahwa cintanya kepada Arga tulus, tetapi dunia di sekitarnya seakan tidak peduli pada hal itu. Di tengah tekanan tersebut, Arga mulai bekerja lebih keras lagi. Ia mengambil pekerjaan tambahan yang lebih berat, seperti menjadi pekerja di proyek-proyek konstruksi besar, bahkan membantu pekerjaan kasar di pasar saat dini hari. Semua itu dilakukan demi mengumpulkan cukup uang untuk membuat kehidupan mereka lebih baik. Namun, di balik kesederhanaan dan kerja kerasnya, Arga mulai merancang sesuatu. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan jati dirinya selamanya. Ia harus mencari cara untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya lebih dari apa yang mereka kira, tetapi tanpa merendahkan harga diri dan prinsip hidupnya. Suatu hari, sebuah acara besar diadakan oleh perusahaan tempat keluarga besar Bu Rini banyak bekerja. Perusahaan itu adalah milik salah satu konglomerat besar yang sangat disegani di negeri ini, keluarga Arga. Perusahaan tersebut mengadakan acara penghargaan tahunan untuk para karyawan berprestasi, yang secara kebetulan melibatkan beberapa anggota keluarga besar Bu Rini. Mereka bangga diundang ke acara tersebut, dan menganggap ini kesempatan untuk memamerkan status mereka kepada orang-orang di sekitar. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Arga adalah pewaris keluarga besar pemilik perusahaan itu. Hingga saat itu, Arga selalu merahasiakan identitasnya dengan alasan ia ingin menjalani hidup sederhana dan membangun kesuksesan dengan tangannya sendiri. Bahkan, tidak ada yang mengenali nama belakangnya karena Arga menggunakan nama samaran selama ini. Ketika Arga mendengar tentang acara itu, ia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan jati dirinya. Tetapi ia tidak ingin melakukannya dengan cara yang pamer atau arogan. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak seperti yang selama ini mereka pikirkan. Pada hari acara berlangsung, keluarga besar Rania hadir dengan pakaian terbaik mereka. Mereka duduk di meja tamu undangan bersama ratusan karyawan lainnya. Bu Rini, meskipun masih menolak mengakui Arga sebagai menantunya, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya karena beberapa anggota keluarganya adalah karyawan berprestasi yang akan menerima penghargaan. Namun, suasana berubah ketika acara mencapai puncaknya, di mana pemilik perusahaan dan pewaris keluarga besar diperkenalkan di atas panggung. Semua orang menoleh ketika pembawa acara mengumumkan, "Dan kini, kami perkenalkan penerus keluarga pemilik perusahaan ini, yang selama ini bekerja keras di belakang layar tanpa menggunakan nama besar keluarganya, Tuan Arga Pranaja." Seluruh ruangan hening. Nama itu, yang selama ini terdengar biasa saja bagi keluarga besar Bu Rini,
kini menjadi pusat perhatian. Saat Arga berjalan menuju panggung dengan pakaian formalnya yang sederhana namun elegan, semua mata tertuju padanya, termasuk mata Burini dan keluarga besarnya. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. "Arga," bisik salah satu sepupu Rania dengan nada tak percaya. Dia bos kita." Burini, yang sebelumnya selalu meremehkan Arga, hanya bisa terdiam. Tubuhnya terasa lemas, dan wajahnya memucat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini ia hina sebagai laki-laki miskin tak berguna, ternyata adalah pewaris dari perusahaan tempat sebagian besar keluarganya bekerja. Di atas panggung, Arga mengambil mikrofon dan memberikan pidato singkat. Ia tidak menyombongkan dirinya, tetapi dengan tenang menceritakan perjalanan hidupnya yang memilih untuk bekerja dari bawah tanpa memanfaatkan nama keluarganya. Ia berbicara tentang pentingnya kerja keras, ketulusan, dan kesederhanaan dalam hidup, nilai-nilai yang ia pegang teguh. Setelah pidatonya selesai, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Arga turun dari panggung dan berjalan mendekati meja keluarga besar Rania. Semua orang di meja itu terlihat bingung dan malu. Mereka yang selama ini memandang rendah Arga kini tidak berani menatapnya langsung. Arga menunduk hormat kepada Burini, lalu berkata dengan suara lembut, "Bu, saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan siapa saya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa cinta dan ketulusan lebih penting daripada status atau kekayaan. Saya mencintai Rania, dan saya akan terus berusaha untuk membahagiakannya, seperti yang selalu saya janjikan." Burini tidak tahu harus berkata apa. Hatinya diliputi campuran rasa malu, penyesalan, dan kekaguman yang tak terucapkan. Ia hanya bisa menunduk, menghindari tatapan Arga. Rania, yang duduk di samping Arga, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Ia merasa bangga dengan keberanian dan ketulusan Arga, sekaligus lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih harus menghadapi berbagai tantangan ke depan, tetapi kini mereka berdiri di atas fondasi cinta yang kokoh, tanpa perlu lagi menyembunyikan siapa mereka sebenarnya. Setelah acara besar itu, kehidupan Arga dan Rania berubah drastis. Pengungkapan jati diri Arga sebagai pewaris keluarga konglomerat tidak hanya membuat banyak orang terkejut, tetapi juga memberikan efek besar pada dinamika keluarga besar Burini. Orang-orang yang selama ini merendahkan Arga kini berusaha untuk mendekat, berharap bisa mendapatkan pengakuan atau bahkan keuntungan dari hubungan mereka. Namun, Arga tetap menjaga prinsipnya. Ia tidak pernah sombong, tetapi juga tidak memberikan ruang bagi orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya. Burini, yang sebelumnya begitu keras menolak Arga, kini menghadapi dilema besar. Ia merasa malu karena semua hinaan dan tuduhan yang selama ini ia lontarkan kepada Arga kini berbalik menyerang dirinya sendiri. Lebih dari separuh keluarga besarnya bekerja di perusahaan keluarga Arga, dan mereka pun merasa malu karena menyadari bahwa atasan mereka selama ini adalah orang yang mereka remehkan. Penyesalan terbesar Burini datang dari kenyataan bahwa ia hampir menghancurkan kebahagiaan putrinya sendiri hanya karena keserakahannya terhadap harta. Namun, di balik rasa malu dan penyesalannya, Burini mulai merenung. Ia mengingat bagaimana Arga selalu sabar menghadapi setiap penghinaan darinya, bagaimana pria itu bekerja keras untuk membuktikan dirinya, dan bagaimana cinta Arga kepada Rania tidak pernah goyah meski diuji begitu banyak tekanan. Ia akhirnya sadar bahwa kebahagiaan putrinya tidak pernah tergantung pada harta atau status sosial, melainkan pada cinta dan ketulusan. Suatu pagi, Burini memutuskan untuk mengunjungi rumah Arga dan Rania. Kali ini, ia datang tanpa amarah, tanpa sindiran, hanya dengan hati yang penuh rasa bersalah. Ketika Arga membukakan pintu, Burini berdiri di ambang pintu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mas Arga," kata Burini dengan suara bergetar, "saya datang bukan untuk menyalahkan atau menuntut apa-apa. Saya hanya ingin meminta maaf. Selama ini, saya terlalu buta oleh ambisi dan kesombongan saya sendiri. Saya salah. Sangat salah. Saya harap kamu dan Rania bisa memaafkan saya." Arga menatap Burini dengan lembut. Ia mengerti bahwa kata-kata itu tidak mudah diucapkan oleh seorang wanita seperti Burini. Tanpa ragu, ia menjawab, "Bu, saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Yang terpenting bagi saya adalah kebahagiaan Rania, dan saya ingin hubungan ibu dengan Rania kembali seperti dulu."
Burini menitikkan air mata. Ia tidak menyangka bahwa Arga, yang pernah ia hina begitu kejam, memiliki hati yang begitu besar. Rania, yang mendengar percakapan itu dari dalam rumah, segera keluar dan memeluk ibunya erat-erat. Tangis mereka pecah. Tidak ada lagi amarah atau kebencian, hanya ada rasa lega dan harapan untuk memulai lembaran baru. Setelah hari itu, hubungan Burini dengan Arga dan Rania perlahan membaik. Burini mulai sering datang ke rumah mereka, bukan untuk mengkritik atau mencampuri urusan, tetapi untuk membantu dan mendukung mereka. Ia bahkan mulai bangga memperkenalkan Arga sebagai menantunya kepada teman-temannya, meskipun ia harus menelan rasa malu atas sikapnya di masa lalu. Sementara itu, Arga dan Rania terus menjalani kehidupan mereka dengan bahagia. Arga memutuskan untuk tetap menjalankan perusahaan keluarganya, tetapi ia tetap hidup sederhana dan rendah hati. Ia percaya bahwa harta bukanlah segalanya, dan ia ingin anak-anaknya kelak memahami nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Rania, yang terus mendukung suaminya, juga melanjutkan usaha kecilnya membuat kue, meskipun kini mereka tidak lagi membutuhkan penghasilan tambahan. Bagi Rania, usaha itu adalah cara untuk tetap mandiri dan menjaga semangat kerja keras yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Keluarga besar Burini, yang sebelumnya begitu meremehkan Arga, kini berbalik menaruh hormat kepadanya. Namun, Arga tidak pernah membalas dendam atau menunjukkan sikap angkuh. Ia memperlakukan mereka dengan baik, tetapi tetap menjaga jarak dari mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan dari dirinya. Hal ini membuat sebagian besar dari mereka merasa semakin malu dan menyesal atas sikap mereka di masa lalu. Pada suatu acara keluarga besar, Burini berdiri di tengah-tengah ruangan dan mengakui kesalahannya di depan semua orang. Ia mengungkapkan betapa ia telah salah menilai Arga dan betapa ia bersyukur karena menantunya itu tetap sabar dan tulus meskipun diperlakukan tidak adil. "Mas Arga telah mengajarkan saya banyak hal," kata Burini dengan suara yang tegas namun penuh emosi. Dia menunjukkan bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan kebahagiaan sejati datang dari cinta, kerja keras, dan ketulusan. "Saya bangga memiliki menantu seperti dia, dan saya berharap kita semua bisa belajar dari sikapnya." Kata-kata itu diiringi oleh tepuk tangan dari seluruh keluarga besar, yang kini mulai menyadari betapa berharganya nilai-nilai yang selama ini mereka abaikan. Arga dan Rania tersenyum bahagia, merasa lega karena akhirnya mereka bisa hidup tanpa beban. Akhirnya, Arga dan Rania menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan dan harmoni. Rumah tangga mereka menjadi teladan bagi banyak orang, termasuk keluarga besar Burini. Anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan nilai-nilai luhur. Arga dan Rania membuktikan bahwa cinta sejati, kerja keras, dan ketulusan hati mampu mengatasi segala rintangan, bahkan yang paling berat sekalipun. Burini, meskipun membutuhkan waktu untuk memulihkan reputasinya, kini hidup dengan hati yang lebih damai, berkat pelajaran berharga yang ia dapatkan dari menantunya.